yuk, kisah di balik Menara Kudus. Kudus pernah jadi pusat perkembangan Islam di tanah air. Kisah perjuangan para penyebarnya abadi terdengar hingga kini. Kota ini tersohor sebagai salah satu destinasi wisata religi di tanah air. Syarat akan kisah para tokoh yang dahulu siarkan Islam, di antaranya nama Sunan Kudus dan Sunan Muria. Mereka bagian dari jajaran Wali Songo, 9 penyebar Islam yang disegani di Pulau Jawa. Menara Kudus merupakan bagian dari kompleks masjid kuno Al-Aqsa yang dahulu dibangun Sunan Kudus pada tahun 1594. Yang paling unik sudah jelas pada arsitektur bangunannya, perpaduan budaya Hindu, Buddha dengan Islam, mirip candi. Di puncak menara banyak sekali tersimpan cerita. Yuk kita simak ceritanya. Agama Islam dalam penyebarannya mereka tidak menggunakan kekerasan, tetapi mereka menggunakan pendekatan budaya, sama hanya dengan Sunan Kudus menggunakan kearifan lokal. Salah satunya dengan cara mendirikan masjid yang menggunakan arsitektur lokal yang dimana di sebelah timur dari bangunan masjid terdapat sebuah bangunan menara yang fungsinya sebagai tempat mengumandangkan azan. Waktu itu, Sunan Kudus juga menyampaikan pada para masyarakat yang masih beragama Hindu. Pada waktu itu, mereka menyampaikannya melalui bangunan masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus yang beratapkan, berbentuk limas dan bersusun. Seakan-akan mereka menyampaikan bahwa para dewa itu bukan hanya ada di gunung, tetapi ada juga di dalam masjid. Selain bentuk arsitektur bangunannya yang menyerupai bangunan Hindu, Sunan Kudus juga mengajak masyarakat Hindu untuk masuk agama Islam dengan cara mengajak masyarakat untuk tidak menyembelih sapi, karena hewan sapi merupakan hewan suci di agama Hindu. Hewan sapi merupakan hewan kendaraan para dewa yang dianggap suci oleh agama Hindu. Sehingga kebiasaan yang diajarkan oleh Sunan Kudus sampai sekarang masih dilakukan oleh warga kota Kudus dengan cara menyembelih hewan kerbau sebagai pengganti hewan sapi. Dari kisah perjalanan Sunan Kudus ini, saya teringat satu nasihat yang Allah wahyukan dalam Al-Quran, bahwa sejatinya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan Islam sebagai agama yang penuh kedamaian dan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Nah, itu perjalanan kisah dari Sunan Kudus. Sekarang makam Sunan Kudus berada di belakang kompleks Masjid Sunan Kudus. Masih banyak masyarakat di seluruh Nusantara yang berziarah ke makam Sunan Kudus, apalagi ketika menjelang bulan Ramadan. Sekian cerita dari saya. Kapan-kapan lagi ya kita mencari tahu tentang kota Kudus. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ya subscribe ya. Ya Rasulullah, salam salam alaikum.